aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi beribadah secara online, dan biar hati kita terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saya mengatakan Bapak Ibu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua diizinkan oleh Tuhan untuk membawa kita mau lebih dekat dengan Tuhan, untuk membawa kita semakin mengenal Tuhan kita. Dan biarlah pagi hari ini apapun permasalahan, pergumulan Bapak Ibu, mari serahkan kepada Tuhan. Tuhan gunung batu kita, Tuhan perlindungan kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia gunung batu yang teguh. Dialah kekuatan kita di saat badai apapun menghadapi kita semua. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Kata pembuka terambil dari Yesaya 26 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita diberikan waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan sekedar karena suatu kewajiban, tetapi lebih kepada kesadaran kita akan kebobrokan diri kita. Kita tahu kita masih murni, dikuasai oleh kedagingan, oleh hawa nafsu kita, oleh sifat-sifat kita yang mendugakan hal Tuhan. Kita tahu kita lemah. Kita tahu kita seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita, bukan? Tetapi kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan supaya Tuhan berkenan mengampuni kita. Tuhan berkenan memperbaharui kita. Tuhan berkenan memulihkan dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin memperkenankan hati Tuhan. Mari kita sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami yang berdosa ini, kami yang bersikap sesuka hati dalam kehidupan kami, tapi kami bersyukur kalau Tuhan masih memperkenankan setiap kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk mencurahkan isi hati kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan, ingin memohon pengampunan Tuhan, memohon anugerah kasih karunia Tuhan kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan ketika bersama-sama kami datang ke hadapan Tuhan saat ini, bukan karena sebuah format, bukan karena menjadi bagian dari tata liturgi, bukan karena kami adalah seperti mesin yang sudah terpola. Minggu ke minggu kami datang kepada Tuhan untuk menyatakan pengakuan dosa kami. Kami rindu Tuhan menolong kami, untuk kami betul-betul bisa diperbaharui hati kami. Kami sangat sadar kami lemah, kami butuh Tuhan, kami mohon ampun. Kami sudah melakukan hal-hal yang lebih kepada keegoisan diri kami, bukan untuk memperkenankan Tuhan. Ya Tuhan, seringkali melalui sikap kami, karena kami sedang tertekan, kami sedang banyak bergumulan, membuat kami yang egois ini akhirnya kami marah kepada Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan dan berimbas, berefek kepada perilaku kami, sikap kami yang karena tertekan, yang karena stres, menyebabkan kami juga, baik kami sadar atau tidak sadar, kami mengecewakan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami sadar ketika kami tertekan, orang-orang yang terdekat yang berada di sekitar kami lah seringkali menjadi korban sakit hati akibat sikap kami, tutur kata kami yang kami keluarkan. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami. Kami rindu hati kami tetap peka kepada apa yang menjadi teguran Tuhan buat setiap kami. Kami rindu Tuhan, janganlah biarkan Roh Kudus meninggalkan kami. Kami rindu Roh Kudus tetap hadir dalam hati kami untuk selalu mengingatkan kami, menjaga kami. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Inilah permohonan doa, pengakuan atas kebobrokan diri kami di hadapan Tuhan.
Kami mengakuinya. Kami ingin memohon ampun. Kami ingin memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk kami betul-betul bisa diperbaharui dari hari ke hari. Kami bisa berjuang untuk meminimkan dosa yang dalam diri kami, kebejatan, kebobrokan moral yang dalam diri kami. Kami ingin hilangkan itu. Kami tidak ingin menyenangkan hati iblis yang tentu senang melihat ketika kami sering kali mendekatkan hati Tuhan dan kami sering kali mendekatkan hati sesama kami. Kami tidak ingin iblis tidak senang, tapi kami ingin kami semakin hari semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami juga menyerahkan setiap kami, persiapkan hati kami di dalam beribadah kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan permohonan doa kami, pengakuan diri kami yang bobrok ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia melupakan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Lucia dengan tema memiliki damai sejati di tengah badai hidup. Tuhan tak pernah janji akan memberikan jalan yang mulus dalam kehidupan kita. Tuhan juga tak janji akan memberikan langit yang selalu biru tanpa ada mendung. Tuhan kita berjanji memberikan kita kekuatan, dan Dia adalah tempat perteduhan bagi kita semua. KPPK 301, Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun Dia janji teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan. Ujian datang yang menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tiada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Dia janji teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan. Ujian datang yang menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku. Namun Dia janji teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan. Ujian datang yang menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini, di pagi yang cerah ini, kembali kita bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, majelis, dan juga rekan hamba Tuhan yang berkenan untuk memberikan waktu dan juga kesempatan
kepada saya untuk bagaimana kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap setiap kita tetap menjaga kesehatan kita dan kita tetap bisa saling bersekutu, saling menguatkan satu dengan lainnya. Jadi biar setiap kita tetap dalam keadaan sehat, terutama iman kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan Tuhan sebelum kita bersama-sama merenungkan akan isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa kami masih memiliki firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi setiap kami, yang menjadi sebuah alarm bagi setiap kami. Tuhan tolong kami di tengah-tengah kemelut kehidupan. Mungkin saat ini di antara kami ada yang sedang bergumul dengan banyak hal, bergumul dengan masa depan, bergumul dengan keterbatasan fisik, bergumul dengan badai kehidupan yang mungkin sekarang dialami, sehingga membuat hati dan pikiran sulit untuk bisa fokus, kacau, tidak menentu. Sehingga kami sadar bahwa terkadang untuk kami bisa fokus kepada firman Tuhan juga bukan hal yang mudah. Karena itu Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Tuhan saat ini. Mohon Tuhan menolong kami, fokuskan kami untuk sejenak duduk diam, memberikan hati dan telinga kami untuk dikontrol sepenuhnya oleh Tuhan, supaya kami layak, kami bisa bersukacita, kami mempunyai kerinduan yang membara untuk belajar firman Tuhan. Jangan biarkan kemelut kehidupan, badai kehidupan itu membuat kami tidak bergairah terhadap firman Tuhan. Tetapi sebaliknya tolong kami Tuhan, kami juga membutuhkan hikmat Tuhan, sehingga setiap bagian firman Tuhan itu bisa kami mengerti dengan baik. Dan kami juga menyerahkan setiap media yang kami gunakan, Tuhan sendiri juga menolong supaya melalui media ini kami juga bisa tanpa ada gangguan untuk belajar firman Tuhan, untuk bersekutu dalam rangkaian ibadah pada hari ini. Tolong kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan permohonan doa kami untuk pembelajaran firman Tuhan kami saat ini. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam tema hari ini, yaitu tentang memiliki damai sejati di tengah badai hidup. Saya mengajak setiap kita membuka firman Tuhan dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang pria yang merindukan bisa mendapatkan sebuah lukisan yang bernuansa atau yang memperlihatkan sebuah view atau sebuah pemandangan yang berisi tentang damai sejahtera. Dan pria ini sudah mencari kemana-mana, dia tidak menemukan lukisan yang sesuai dengan kerinduan dia. Lalu kemudian dia berpikir, saya ingin mencoba. Ada bagusnya saya mengadakan perlombaan aja. Setidaknya dengan perlombaan itu saya bisa mendapatkan lukisan yang memperlihatkan damai sejahtera itu. Lalu ia mencoba mencari beberapa orang, dia berdiskusi dengan beberapa orang yang dia kenal. Udah akhirnya ditentukanlah jangka waktu untuk menginfokan atau untuk mengumpulkan lukisan-lukisan dari seniman-seniman yang ada di kota tersebut. Lalu kemudian pada hari yang sudah ditentukan, terkumpullah lukisan-lukisan. Tentunya berbagai seniman yang namanya pelukis, ketika mendengar ada pengumuman perlombaan melukis ini, tentu hati mereka ingin juga bisa terlibat, ingin setidaknya dengan karya mereka itu setidaknya bisa terkenal, bukan ketika mereka menang
dan tentu akan banyak orderan yang meminta pelukis itu untuk melukis. Dan juga pasti mereka pasti senang. Wah, hadiahnya pasti menarik nih. Udah, semuanya mengumpulkan. Yang namanya hanya dicari satu pemenang gitu ya. Jadi lukisan-lukisan seniman yang memberikan lukisan mereka kemudian disortir. Jadi sudah ada nih jurinya untuk menentukan yang mana di antara lukisan-lukisan yang menang. Udah sortir. Tinggal 3 lukisan. Jadi bingung pelukisnya ini mau memilih yang mana. Akhirnya kemudian dari 3 lukisan ini juri pun kebingungan. Karena bagi mereka cukup ketat atau cukup bagus juga 3 lukisan ini. Nah, lukisan pertama yang mereka lihat, jadi setiap kali berulang-ulang juri ini melihat untuk memutuskan. Lihat lagi 1, 2, 3, lihat lagi kembali, tak henti-hentinya. Nah, lukisan yang pertama di situ memperlihatkan ada sebuah danau dengan air yang sangat tenang, lalu ada gambaran ikan di situ, dan kemudian langit yang cerah. Jadi kita bisa membayangkan, ya cukup berimajinasi aja ya dengan melihat juga slide yang ada di depan Bapak Ibu. Jadi di situ diperlihatkan di dalam danau itu kemudian ada sebuah perahu, lalu ada orang yang duduk di dalam perahu itu memancing, menikmati akan keindahan alam dan juga laut yang warnanya biru. Lalu kemudian itulah lukisan pertama. Lukisan kedua nih. Nah, berbeda dengan lukisan pertama, lukisan kedua ini memperlihatkan pemandangan. Jadi pemandangan gunung, kemudian ada pepohonan yang indah, hijau, serba hijau. Ya hijau itu kalau kita melihat sesuatu yang hijau, itu pasti fresh gitu ya. Hijau bukan mata hijau ya, itu melihat uang gitu ya. Jadi ini nuansa pemandangan alam. Jadi awan hijau di mana-mana pegunungan, ya namanya pegunungan pasti. Nah, kemudian hamparan sawah, pemandangan sawah yang hijau asri lah. Lalu kemudian terlihat ada orang yang duduk di bawah pepohonan yang menggambarkan menikmati kesejukan alamnya, wangi dari aroma yang alamnya. Jadi kalau kita berada di sebuah tempatnya, misalnya hutan atau misalnya tempat rekreasi, biasa aroma alamiahnya tercium bukan? Misalnya di sebuah tempat rekreasi yang banyak pohon pinusnya atau cemara, nah itu wangi, ada wangi tercium di situ. Jadi lukisan itu menggambarkan situasi yang dinikmati oleh orang yang duduk di bawah uang itu. Itu lukisan kedua. Nah, lalu sampai di lukisan ketiga. Lukisan ini berbeda dengan lukisan pertama dan kedua. Lukisan ketiga ini tidak menarik, sekilas tidak menarik. Karena apa? Memperlihatkan awan gelap, lalu ada gambar petir, kilat, dan kemudian gelora ombak ya, laut yang istilahnya bergejolak. Lalu kemudian di antara itu ada lukisan batu, dan di antara batu itu ada celah, ada lubang itu celah kecil, dan di dalamnya itu ada seekor burung yang duduk di dalamnya, di dalam sangkar tersebut dengan sangat tenang di dalam lubang itu. Jadi meskipun di luarnya gelora badai, cuaca yang buruk sekali, awan gelap yang hitam pekat, si burung tetap menikmati di dalam. Nah, itulah lukisan yang ketiga. Lalu kemudian cukup lama juri itu ingin memutuskan, akhirnya ditentukanlah satu pemenang, yaitu lukisan yang tentang awan gelap itu dengan seekor burung yang tetap tenang di tengah berkecamuknya cuaca, badai, gelombang laut gitu ya, petir dan sebagainya macam. Itu pemenang. Ya tentu ketika kita adalah juri tersebut, bagi kita tentu mustahil bukan? Nah, supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas melihat akan lukisan itu, saya akan melalui klip yang berikut diputarkan ini, setidaknya Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran lukisan tersebut. Kalau melalui saya kurang jelas ya, burung kecil itu, dan juga supaya secara lebih bisa melihat lukisan itu. Silakan diputar klip yang berisi lukisan tersebut. Peace in the Midst of the Storm is the first painting that Jack painted in the Seek and Find series. He painted it in 1996.
There are several hidden pictures in this, but the focal point is the little bird that is able to be sitting on her nest in peace in the midst of this crashing waterfall and the storm that is surrounding her life. The same thing can be true of us. We can be at peace in our homes as we rest on Christ. And if you'll notice in the rock, you'll see the image of Christ standing strong before us. But even as Christians, we have to face the fact that there is opposition, a spiritual opposition in this world. You will notice that there is a beastly looking face that represents the face of evil. But look where the cross is. The cross covers that because greater is He that is in us than he that is in the world. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah melihat kan putaran klip singkat tentang lukisan tersebut di mana si burung itu dengan tenang, nyaman banget, rasanya teduh banget berada dalam lubang itu, sementara di luarnya, wih, kilat, badai bergelora, pokoknya sana bunyi guru itu dia tetap adem. Nah, ketika kita melihat lukisan tersebut dan ketika kita menjadi juri, tentu mustahil rasanya bukan untuk memilih lukisan itu. Dan kita tentu bagi kita, aneh nih juri kok memilih akan hal itu, lukisan si burung kecil itu. Bagi kita, di dalam kehidupan kita, memiliki ketenangan seperti si burung kecil di tengah badai kehidupan itu sangat tidak mungkin, mustahil, bohong. Ya, bagi kita namanya itu kan lukisan. Lukisan bisa menggambarkan sesuatu yang wow, tetapi belum tentu akan seperti itu pada di realitanya, bukan? Ketika kita bergumul dengan banyak hal di dalam kehidupan kita, mulai dari masalah A, B, C, D sampai Z, berjejer masalah nih yang kita alami dalam kehidupan kita, badai hidup yang kita alami begitu banyak. Mungkin masalah diri kita, kesehatan diri kita yang sampai saat ini mungkin masih belum pulih di dalam kesehatan kita, belum lagi kebutuhan keluarga. Mungkin saat ini ada di antara anggota keluarga kita yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan yang belum, saking sulitnya di masa pandemi ini, sulit mendapat pekerjaan. Mungkin sedang bergumul dengan itu. Mungkin juga yang sedang studi bergumul dengan bagaimana biaya studi. Atau mungkin juga dalam keluarga mereka bagaimana melewati sehari demi sehari dalam kehidupan di masa pandemi ini. Krisis yang terjadi di mana-mana. Belum lagi masalah antara relasi pasangan antara suami istri, belum lagi dengan mertua, berbagai masalah terjadi. Belum lagi masalah kerjaan, bisnis, perkantoran, pekerjaan, semuanya jadi satu paket. Bagi kita, begitu banyaknya badai hidup yang kita alami, masalah yang kita alami. Mungkinkah bisa tetap tenang, bisa tetap tentram gitu? Enggak, mungkin bukan. Bukankah kita juga tahu ketika Ayub dia diterpa dengan badai kehidupan? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 3, ayat 25 sampai 26, jadi kita tahu Ayub itu dilanda dengan badai kehidupan. Yang pertama itu kehilangan harta bendanya, bukan? Domba-domba, kemudian rumahnya. Tidak hanya stop sampai di situ. Ada badai berikutnya, yaitu anaknya. Semua anaknya meninggal. Badai kedua itu kan badai ketiga yang dia alami, si Ayub alami ini, yaitu kesehatannya. Dia memiliki penyakit yang sangat tidak nyaman. Kita tahu bukan, akhirnya dia ketika saking tidak enaknya itu penyakit yang dia alami, dia harus menggarap bukan dengan beling, dikatakan dalam firman Tuhan. Ayub, seorang anak Tuhan, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, juga mengalami badai hidup, bukan? Bahkan dia mengatakan bukan bahwa di dalam ayat 25 dan 26 kita bisa melihat bahwa karena badai hidup yang dialami dia membuat dia tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Dia tidak mendapat istirahat. Kegelisahanlah yang timbul. Jadi kita bayangkan, sudah sakit, si istri kayak trompet, gitu ya, ngomel dia. Itu tuh, kamu percaya Tuhanmu, sekarang kamu dalam keadaan begini, kutukilah Tuhanmu. Ketika kita sedang dilanda dengan badai kehidupan, pasangan yang seharusnya memberikan kekuatan,
keluarga yang seharusnya menguatkan. Tetapi yang kenyataannya tidak seperti itu. Tentu hati kita juga sangat tidak nyaman, bukan? Hati kita menjadi gundah gulana. Kita mungkin sadar atau tidak sadar, hanya kita yang tahu. Mungkin karena saking tertekannya, saking kesalnya, saking tidak berdayanya kita mungkin bisa marah kepada Tuhan. Karena badai itu sudah membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan, imbas ke fisik kita. Membuat kita akhirnya mengalami sakit lambung, mungkin sakit mah yang sangat tidak nyaman, mungkin vertigo kuat, mungkin kemudian berefek ke bagian-bagian tubuh kita, membuat kita semua sangat tidak nyaman. Jadi inilah kita melihat bagaimana badai hidup itu mempengaruhi kita. Sehingga kembali ketika kita melihat kondisi yang kita alami saat ini, sayangnya setiap kita juga mengalami pergumulan ketika kita sedang belajar firman Tuhan saat ini. Tapi kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca akan menjadi menguatkan setiap kita. Di tengah badai hidup yang dialami, bangsa Israel pun mengalami badai hidup. Jadi kita bisa melihat mereka adalah bangsa yang tahu betul Tuhan menyertai mereka, tahu betul Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Mereka tahu. Dan kita sudah tahu juga bagaimana bangsa Israel itu mirip persis dengan kita. Copy paste perilaku sikap bangsa Israel mirip dengan kita. Tapi bagaimana Tuhan tetap mengasihi mereka, meskipun mereka mendukakan hati Tuhan, marah-marah kepada Tuhan, ngomel-ngomel kepada Tuhan, sesuka hati mereka kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan atau meninggalkan Tuhan, suka-suka mereka. Lebih banyak mendukakan hati Tuhan daripada menyukakan hati Tuhan. Itulah kondisi bangsa Israel. Sehingga tidak heran ketika Tuhan mendisiplinkan mereka, Tuhan mengizinkan mereka untuk dijajah oleh bangsa lain. Dan kita tahu bagaimana ketika dijajah oleh bangsa lain sangat tidak enak, kehilangan hak, ya ada kewajiban bekerja keras, tidak ada istirahat, dan diperlakukan dengan sangat tidak adil. Itulah kondisi mereka. Jadi akibat dari dosa mereka sendiri, akibat ketidaktaatan kepada mereka, sehingga Tuhan menghukum mereka. Itu karena ulah mereka sendiri, bukan? Mereka seharusnya sebagai anak Tuhan sudah tahu mereka harus menjadi anak-anak Tuhan dengan sikap yang baik. Tapi yang praktiknya apa? Korupsi, kemerosotan moral, suka-suka mereka. Sehingga Tuhan ketika membiarkan bangsa-bangsa menjajah mereka, menawan mereka, tidak heran kalau bangsa itu akhirnya mengajak mereka menyembah dewa-dewa. Dan ini tentu mendukakan hati Tuhan. Dan mereka akan berkata, membujuk mereka, tuh mana Tuhan, buktinya kalian dijajah, bukan? Mana Tuhan? Katanya Tuhanmu melindungi, menyertai dan menjaga kalian. Mana? Buktinya mana? Ngapain kalian percaya Tuhan? Tinggalkan Tuhan aja. Yuk kita menyembah kepada dewa-dewa yang lebih bisa memberikan jaminan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ngapain kita percaya Tuhan? Ayo. Nah inilah akibatnya. Akibat dari mereka sudah capek, tidak melihat adanya campur tangan Tuhan, udah berbalik arah, tidak lagi percaya kepada Tuhan, percaya kepada dewa-dewa lain, menyembah dewa-dewa lain. Inilah model dari bangsa Israel. Kesayangan Tuhan, anak-anak Tuhan, sama dengan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, tapi kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kita seringkali sesuai dengan ego kita sendiri. Ketika ada badai hidup, kita dilanda badai hidup, yang kita lakukan adalah kita meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian di tengah-tengah badai kehidupan yang mereka alami, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap peduli kepada mereka, dan Tuhan tetap mau menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari status mereka sebagai budak. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 26 ini adalah berisi sebuah pujian. Jadi sebuah kemenangan yang mereka nyanyikan, pujian kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, yang memimpin mereka. Jadi kita bisa melihat mereka sudah mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan masih menyelamatkan mereka. Dan ini pasal 26 ini menjadi bukti yang diperlihatkan kepada setiap kita bagaimana luar biasanya Tuhan kepada setiap kita. Jadi bukti ini juga seharusnya menjadi pegangan bagi setiap kita, bahwa di tengah gejolak badai kehidupan, sejahat apapun kita tahu, kita pribadi pasti tahu apa yang menjadi black spot kita, apa yang menjadi ketidaklayakan kita, tidak bagusnya kita yang mendukakan hati Tuhan, kita tahu. Nah, sehingga
Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita dan badai hidup yang kita alami ini, seharusnya ayat ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang memperlihatkan kepada setiap kita yang sudah dialami. Jadi bagian firman Tuhan bukanlah bagian yang hanya bohong-bohongan, memberikan penghiburan, menyamankan telinga. Tidak, ini adalah bukti yang sudah dialami oleh bangsa Israel yang memperlihatkan kedahsyatan Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari bagian ini, yang pertama kita bisa melihat apa? Bahwa diperlihatkan jaminan, sebuah penegasan jaminan penjagaan dari Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 3, di sana dikatakan yang hatinya kau jagai dengan damai sejahtera. Nah, kata menjaga di sini berarti mempertahankan, melindungi. Jadi sebuah istilah militer yang digunakan yang memperlihatkan bahwa sebuah tempat atau camp itu, sebuah tempat itu, seorang penjaga pasti akan melindungi tempat itu supaya tidak ada musuh yang berhasil menyerang masuk tempat ini. Jadi kata menjaga inilah yang digunakan di dalam bagian ini, yang memperlihatkan apa? Bahwa Tuhanlah, bukan orang lain, Dialah big boss kita, bos agung kita, yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa merontokkan kita. Tuhan langsung, tidak ada perwakilan. Jadi inilah bagaimana penegasan yang diperlihatkan kita, betapa hebatnya Tuhan kita. Dia menjaga kita, melindungi kita, mempertahankan kita di tengah gejolak badai kehidupan yang kita alami. Sehingga dengan adanya Tuhan yang hadir langsung tanpa perwakilan, Dia sendiri yang turun tangan, sehingga kita bisa memiliki dan merasakan damai sejahtera itu. Nah, damai sejahtera itu apa sih? Apakah ini berbicara tentang sebuah perasaankah? Atau apa? Nah, damai sejahtera yang sejati atau yang sempurna di dalam ayat 3, kalau di dalam terjemahan lain, yaitu dalam bahasa Inggris atau Zowen, di situ lebih jelas. Kalau di Indonesia nggak dijelaskan ya, hanya tertulis bahwa damai sejahtera. Jadi kalau di dalam terjemahan lain saling melengkapi ya. Jadi kita bersyukur kita mempunyai firman Tuhan di dalam beberapa terjemahan, sehingga bisa saling melengkapi yang memperlihatkan kepada setiap kita, inilah luar biasa hebatnya Tuhan yang kita miliki, firman Tuhan yang kita miliki. Nah, kembali ke damai sejahtera ini. Jadi damai sejahtera yang sempurna, yang sejati. Berbicara tentang damai sejahtera yang sempurna atau yang sejati ini berarti berbicara sebuah kualitas yang the best, gini gitu ya. Yang istilahnya berarti bahwa original, tidak ada cacat. Sebuah kualitas yang betul-betul bisa memberikan ketenangan, ketentraman. Dan berbicara soal damai sejahtera ini, kualitasnya itu tidak diragukan. Di mana Tuhan akan menganugerahkan damai sejahtera ini, kualitas yang baik ini, Tuhan menganugerahkan tanpa melihat orang. Tuhan tidak sortir A aja yang dikasih, Akyong aja dikasih, Along gak usah dikasih, yang lebih setia Akyong udah dikasih ke dia. Kalau misalnya yang Along, oke lah, dia masih oke lah ya, udahlah, saya memberikan damai sejahtera yang kualitas KW2 aja. Kepada yang ini si Akyong, oke lah, dia setia, saya kasihlah yang kualitas the best, yang 100% original. Kalau yang ini si Along atau Ame, udahlah, kualitas yang KW2, yang abal-abal, yang setidaknya namanya damai sejahtera juga. Jadi hanya kualitas yang gituan. Nah, di sini berbicara damai sejahtera bukan damai sejahtera seperti itu, bukan berdasarkan latar belakang kita, kesetiaan kita, bukan seperti itu. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang damai sejahtera, berarti sebuah kualitas yang betul-betul sempurna, 100%, yang baik, tidak ada cacatnya. Sehingga dalam begini kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, memberikan kepada setiap kita, tidak pandang bulu, tidak melihat gelar kita dari A sampai Z, enggak. Inilah kualitas damai sejahtera. Dan juga kualitas damai sejahtera ini berbicara bagaimana tentang proses rekonsiliasi, bagaimana pemulihan relasi kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita ini rentan, kita ini mudah meninggalkan Tuhan ketika tertekan dengan badai hidup, persoalan,
tekanan kehidupan yang membuat kita mungkin sampai depresi, kesal, marah, membuat akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan, bukan? Kita lebih memilih bye. Dan mungkin kita bisa seperti lagunya itu, lagunya Terlichen ya, Goodbye my love, would be I Zaijian. Ya kita sayang ke Tuhan, bye Tuhan, meninggalkan Tuhan, pindah, gak usah lagi mencari Tuhan. Nah, di sini berbicara damai sejahtera berarti Tuhan masih senantiasa memberikan, menawarkan anugerah pengampunan kepada setiap kita. Tuhan masih membuka tangannya untuk menerima kita yang mau mengaku, yang mau memohon ampun dan juga bertobat. Jadi inilah berbicara damai sejahtera, yaitu relasi kita dipulihkan. Kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan, kita bertobat, kita mengakui bahwa kita sudah mendukakan hati Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita melakukan Tuhan. Nah, ketika kita menyatakan bahwa kita memohon ampun dan kemudian kita betul-betul bertobat dan kemudian kembali kepada Tuhan, maka inilah disebut berbicara damai sejahtera. Itu relasi yang dipulihkan dengan Tuhan. Berbicara sebuah damai sejahtera, pemulihan yang semakin hari semakin baik, dipulihkan untuk kemudian lebih baik lagi, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah berbicara soal kualitas damai sejahtera itu. Dan kemudian damai sejahtera yang berikutnya itu bahwa kita jangan pernah takut bahwa Tuhan tidak akan mau memberikan damai sejahtera. Saya ini siapa? Atau kita jangan pernah khawatir bahwa damai sejahtera Tuhan itu bisa habis. Tidak. Jadi kalau tadi kita bicara soal kualitas, soal kuantitas, jumlahnya, pasokannya, stoknya damai sejahtera dari Tuhan ini tetap ada. Berapa orang pun yang butuh, jumlah orang yang banyak di dunia, di mana-mana, ketika mereka datang kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, meminta, merindukan damai sejahtera itu ada dalam hati mereka, stok dari Tuhan akan tetap cukup. Kalau berbicara stok, ini untuk menggambarkan supaya kita bisa memahami bersama-sama. Kalau misalnya kondisi kita di tengah pandemi ini, kita tahu bahwa karena jumlah yang terpapar COVID meningkat, itu bisa berefek ke berbagai bidang, bukan? Misalnya salah satu contoh, stok oksigen. Kita tahu sangat dibutuhkan. Jumlah yang terpapar meningkat sehingga stok oksigen itu mulai berkurang. Dan kemudian ketika untuk refill pun susah. Jadi karena selain yang terpapar COVID membutuhkan oksigen, kemudian yang di rumahmu yang sebelumnya mungkin mempunyai riwayat penyakit asma, penyakit jantung, mereka juga membutuhkan oksigen, bukan? Sehingga kebutuhan banyak. Stok yang tersedia di pasaran berkurang, menipis. Jadi ini memberikan penggambaran kepada setiap kita kondisi tentang stok atau pasokan yang ada itu bisa terbatas. Jadi kita bisa maklumi, bukan berarti bahwa kita kemudian menjadi wah gimana gitu, bukan. Kita bisa maklumi keadaan ini. Dan tidak jarang karena kondisi yang demikian ada yang menyalahgunakan, bukan, kesempatan dalam kesempitan. Inilah fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau berbicara damai sejahtera yang sejati yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, jangan khawatir. Tuhan pasti akan berikan, anugerahkan kepada kita. Jangan takut habis. Stok daripada Tuhan akan terus ada. Meskipun kita bandelnya luar biasa, jahatnya luar biasa, ngomelnya luar biasa kepada Tuhan, yakinlah anugerah damai sejahtera Tuhan akan tetap mengalir kepada setiap kita. Nah, dari penggambaran atau penjelasan tentang ayat ini, dengan Tuhan, jaminan, penjagaan, perlindungan dari Tuhan langsung. Yang kedua, berbicara tentang tadi damai sejahtera yang sejati itu seperti apa, yaitu berbicara tentang kualitasnya yang luar biasa, pemulihan, rekonsiliasi kita dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan akan menghadirkan, memberikan kepada setiap kita terus menerus. Artinya apa? Bahwa stok damai sejahtera itu tidak akan pernah habis, selalu ada. Ketika kita butuhkan, dimanapun, berapapun jumlah orang yang butuhkan, ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jaminan, penjagaan, perlindungan, penyertaan dari Tuhan, dan bagaimana kita bisa merasa tetap damai, tetap tenang, tetap
tengah badai hidup itu? Simple jawabannya, dan juga terdapat di dalam ayat yang sudah kita baca 3 dan 4. Jadi simple, sederhana, mudah, tetapi tidak mudah untuk kita dapatkan, karena kembali kepada diri kita pribadi. Yaitu apa? Yaitu untuk mendapatkan itu satu aja, percaya kepada Tuhan. Itu aja jawabannya. Dijelaskan 2 kali juga bukan? Di dalam ayat 3 dan 4, yaitu kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, seumur hidup kita. Bukan berarti bahwa saya percaya Tuhan hari ini, besok karena Tuhan sudah mengucapkan saya, udah sampai jumpa, goodbye my love, goodbye Tuhan, sayonara Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau kita meragukan Tuhan di tengah badai hidup yang kita alami, yakinlah kita tidak akan pernah bisa merasakan damai sejahtera yang sejati atau yang sempurna itu. Kalau kita meragukan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan karena kita kesal kepada Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan jalan keluar kepada kita lebih mengandalkan kekuatan kita, yakinlah kita tidak akan pernah bisa merasakan damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan itu. Terkadang kita akui bahwa ketika kita sedang dilanda badai kehidupan, kita akui pikiran kita, hati kita mudah sekali dikoyahkan, mudah sekali diputar untuk bergeser, tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Sangat mudah, bukan? Itulah cara iblis untuk merontokkan kita. Terkadang melalui masalah yang kita alami, iblis dengan sukacita untuk membelokkan kita untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan, untuk lebih memilih meninggalkan Tuhan. Tetapi bukan semuanya kita mengkambing hitamkan iblisnya. Terkadang karena dosa kita sendiri, terkadang kita yang paling tahu diri kita sendiri, sikap kita lah yang akhirnya membuat kita lebih memilih mengandalkan kekuatan diri kita. Karena istilahnya kelemahan diri kita, sehingga kita lebih memilih ketika kita sedang bergumul dengan banyak hal, dengan banyak masalah, kita lebih memilih apa? Mencari paranormal, mencari orang pintar, konsultasi kepada dukun, atau konsultasi kepada orang-orang yang bisa menerawang jauh ke depan. Bukankah itu terkadang menjadi jalan keluar dari kita, bukan? Sangat mudah, bukan? Bagi kita untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Seberapa lama sih kita bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Jangan jauh-jauh. Contoh misalnya ya, yang paling simpel lah. Kalau misalnya Bapak Ibu di rumah yang mempunyai aqua gelas, atau kebetulan di sini saya memegang Alkitab, ini Alkitab ringan lah ya. Nah, katakanlah saya menggambarkan bagaimana ketika kita dengan kekuatan diri kita sendiri ya, ketika kita pegang Alkitab ini, baru 1 menit masih oke lah ya. Yang anak-anak muda mungkin bisa lah, masih oke. Nah, misalnya dari menit ke menit, apakah kita tetap lurus untuk pegang benda ini, Alkitab ini? Atau misalnya dengan kepalan tangan aja, semakin kita kuat menekan tangan kita, istilahnya memperlihatkan gitu ya, kekuatan diri kita. Ini Alkitab saya pegang satu, ini tangan misalnya Anda mau kepalkan, silakan kepalkan sekuat-kuatnya ya, sampai misalnya uratnya kelihatan gitu ya. Capek nggak? Ini tangan capek nggak ya? Pegang terus ya, silakan praktekkan di rumah sendiri ya. Peganglah Alkitabnya lama-lama, kepala tanganmu sekuat tenaga. Capek nggak? Gua sudah lemes gitu ya, sudah mulai error gitu ya, apalagi tangan. Nah, ini memperlihatkan pada setiap kita apa? Seberapa lama sih kita mau mengandalkan kekuatan diri kita, kehebatan diri kita untuk bertahan di tengah badai kehidupan, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Seberapa lama Anda bisa bertahan? Masa misalnya sepintar-pintarnya, sehebat istilahnya otak Anda yang jenius pun, berapa lama Anda mau bertahan dengan ego diri kita, dengan kepintaranmu?
pasti akan capek. Kita tahu sekarang juga di sekitar kita ada banyak tawaran, bukan? Untuk bagaimana caranya kita bisa merasakan kenyamanan itu. Mungkin biasanya yoga, bagaimana menenangkan pikiran, menenangkan batin. Ini tujuannya apa? Karena untuk orang-orang pada stres, bukan, tertekan dengan pergumulan hidup yang sangat berat, sehingga mereka merindukan ada ketenangan yang bisa mereka rasakan di tengah badai hidup yang mereka alami. Ada mungkin yang berusaha mencari ketenangan dengan membeli sebuah barang, mungkin banyak duit, pokoknya memberikan sesuatu yang setidaknya bisa memberikan kenyamanan bagi dirinya. Permisi tanya, berapa lama itu bisa bertahan? Anda sudah habis biaya, habis waktu untuk mengejar mendapatkan damai dalam hati itu. Hanya sementara, bukan? Tidak lama. Selesai misalnya, oke, katakan contoh, selesai senam atau yoga, mungkin kita relax, tenang gitu ya. Tapi setelah itu kumat lagi, bukan? Apapun yang Anda kerjakan demi untuk mendapatkan ketenangan diri tidak akan bisa bertahan lama. Jadi sehingga anugerah dari Tuhan, tawaran dari Tuhan kepada setiap tawaran yang luar biasa untuk percaya kepada Tuhan, itu adalah the best. Kita mengandalkan Tuhan, itu jauh lebih baik. Kita mengandalkan kekuatan diri kita, kencangkan atau mencari pertolongan pada orang pintar, konsultasi mungkin, mencari istilahnya apa namanya? Ada yang bisa membaca, mendengarkan suara Anda, mungkin bisa tahu, oh Anda sedang banyak masalah, atau misalnya yang tren misalnya ya, dengan memakai kartu tarot, kemudian bisa melihat masa depan Anda, apakah suram atau istilahnya lagi mentok. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan lebih menghendaki kita untuk mengandalkan Dia. Sekarang kembali saya tekankan bahwa ada banyak cara yang bisa ditawarkan untuk memberikan ketenangan di tengah tekanan hidup yang kita alami. Banyak tawarannya, kita bisa temukan banyak, tinggal search Google bisa dapat. Bahkan ada dengan sistem hipnoterapi, memberikan pengaruh-pengaruh yang positif. Itu untuk apa? Itu tidak akan menyelesaikan masalah, semakin memperburuk keadaan. Jadi inilah pentingnya kita, bagaimana ketika kita mulai beralih fokus daripada Tuhan, kita mulai balik. Selama ini kita mungkin sudah meninggalkan Tuhan karena kita kecewa kepada Tuhan. Tuhan mau balik kembali, fokus kembali kepada Tuhan. Maka kita akan memiliki damai sejahtera yang sejati. Bukan lari ke tempat lain. Bukan kemudian lebih, terkadang kita akui, kita lebih mendengarkan orang pintar atau paranormal karena dia langsung memberikan solusi, bukan langsung memberikan jalan keluar. Tunggu Tuhan lama. Tuhan lambat loadingnya, gitu yang memberikan pertolongan. Dukun lebih cepat, orang pintar lebih cepat. Kasih ramuan, kucuk, prek, misalnya gas udah blok, makan, udah tenang langsung, wish gitu ya. Atau terkadang tidak jarang mengkonsumsi drug, bukan, narkoba, obat-obatan. Demi apa semua? Karena tertekan dengan tekanan hidup yang begitu berat, tidak kuat. Jalan keluar cari narkoba, menenangkan. Tapi itu apa? Solusi atau polusi? Semakin memperburuk keadaan, bukan semakin memperbaiki. Jadi inilah kembali Tuhan ingin kepada setiap kita. Ketika kita tahu keadaan diri kita saat ini, kita yang paling tahu. Tangan Tuhan masih terbuka untuk setiap kita. Kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan damai sejahtera yang sejati, yang sempurna, tanpa cacat, bukan abal-abal, bukan KW. Yang istilahnya the best untuk setiap kita. Itulah damai sejahtera, berarti kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Ketika saat ini kita sudah melempar Tuhan dalam kehidupan kita, saat ini kita juga masih mempunyai kesempatan untuk mengundang Tuhan kembali masuk dalam kehidupan kita. Kita tahu pujiannya, bukan? Yang saya yakin kita tahu itu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun
Hanya Yesus jawaban hidupku. Dari lirik pujian ini kita dipertegas kembali, bukan? Hanya Yesus sumber satu-satunya damai yang sejati itu. Hanya Yesus yang bisa memberikan penegasan, memberikan jaminan yang bergaransi seumur hidup bahwa Dia akan menjaga, melindungi, menyertai setiap kita. Jadi jangan pernah meragukan. Kalau kita meragukan salah sendiri, lu gak akan pernah bisa merasakan damai sejati itu. Ini sudah Tuhan paparkan pada setiap kita. Sama juga dengan bangsa Israel, sudah terbukti, bukan mereka sudah merasakan. Jadi karena itu di bagian 26 ini memperlihatkan bagaimana mereka menyanyi, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyayangi mereka. Seharusnya apa yang sudah mereka rasakan itu juga menjadi sebuah awasan bagi setiap kita, menjadi alarm bagi setiap kita untuk kita semakin diteguhkan. Inilah Tuhan yang luar biasa. Tetap memiliki damai di tengah badai kehidupan, seperti gambaran seekor burung kecil di tengah badai yang sedang berkecamuk. Dia tetap bisa tenang, kita pun bisa tetap tenang. Bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Damai sejahtera daripada Tuhan bukan berarti kita kemudian akan happy terus gitu. Istilahnya, oh masalah langsung dalam nama Tuhan Yesus hancur masalah tidak akan datang. Kita menjadi kebal terhadap masalah A, B, C, D, kita kebal masalah mental. Tidak seperti itu. Tetap kita akan berhadapan dengan masalah sampai seumur hidup, kecuali kita sudah pulang balik papan, alias kita sudah pulang ke kampung kita sebenarnya di surga. Kita sudah bye-bye, tidak akan kena masalah, tidak akan berhadapan dengan masalah. Tetapi berbicara damai sejahtera bahwa kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kita lepas dari masalah. Ketika kita ada masalah, kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Kita bisa melalui masalah itu bersama dengan Tuhan. Jadi kiranya Tuhan akan menolong setiap kita untuk tetap kita fokus kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Anda bisa menikmati damai yang sejati itu. Hadirkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapak dan Ibu Saudara, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali bisa menyegarkan setiap kami, kembali mengingatkan setiap kami bahwa inilah kami yang bobrok. Kami sering kali menjadi anak-anak Tuhan yang berstatus tobat kumat. Kami sering kali datang kepada Tuhan memohon pengampunan karena kami sudah tidak berdaya. Dan kami menyadari bahwa terkadang juga ketika kami sudah mulai nyaman, kami meninggalkan Tuhan karena kami tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa belajar juga di tengah badai hidup yang kami alami. Kami tahu kami memiliki Tuhan. Hanya kembali pada setiap kami Tuhan. Apakah kami tetap mau 100% percaya kepada Tuhan atau kami meragukan Tuhan? Tapi kami rindu Tuhan saat ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa memberi ketaatan, untuk kami betul-betul yakin percaya 100% kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan damai sejati kepada setiap kami. Ya Tuhan, inilah kami. Tolong kami untuk kami tetap peka juga. Jangan biarkan Roh Kudus meninggalkan kami, tapi tetaplah hadir dalam diri kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada setiap kami Tuhan, di tengah-tengah badai hidup yang kami alami, supaya kami tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolong setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan memberkati kita semua serta menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara,
Minggu 18 Juli akan diadakan perjamuan kudus. Untuk itu kita mau sekali lagi mempersiapkan hati kita. Kita mengadakan sensura morum atau pemeriksaan diri. Mari kita sama-sama kembali datang menghadap Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita menghadap kepada Tuhan dalam perjamuan kudus. Saudara, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita masih rindu setiap hari menghadap Tuhan, membaca firman-Nya dan berdoa? Kita juga boleh melihat diri kita, bagaimana relasi kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik kita, mertua, cucu, atau keluarga besar kita. Apakah diwarnai dengan pertengkaran demi pertengkaran ataupun dendam yang tidak pernah terselesaikan? Mari sekali lagi kita datang menghadap Tuhan. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan dan kita rindu untuk mencari perdamaian. Bagaimana juga hubungan kita dengan sesama kita, tetangga? Adakah kita sudah menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita di pekerjaan, dalam tetangga, dalam keluarga kita dengan tetangga? Saat ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami, karena seringkali kami tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang terdekat dengan kami. Tuhan, sucikan kami, layakkan kami. Biarlah sebelum kami menghadap meja perjamuan kudus Tuhan, hati kami telah disucikan oleh Tuhan dan kami berusaha untuk terus berdamai dengan sesama kami. Tuhan, biarlah kami juga tetap punya kerinduan bersekutu dengan Engkau. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Clayton, Eric, Lisael. Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan anak-anak ini Engkau jadikan anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi orang tuanya, dan juga cinta kepada Tuhan, melayani Tuhan. Hidup mereka yang masih muda sungguh dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya masa depan mereka sungguh ada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan jemaat Tuhan di Gereja Terang Hidup. Tuhan, Kau tahu satu persatu apa yang menjadi ketakutan, pergumulan, persoalan kami, pribadi lepas pribadi, baik juga masalah kesehatan. Kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah kami tidak pernah berputus asa, karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau sanggup Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Dan kami juga bersyukur Engkau memberikan kami selalu yang terbaik. Bukan menurut apa kata kami, tetapi menurut yang terbaik menurut Tuhan. Berkati Tuhan pergumulan demi pergumulan, supaya kami juga semakin kenal Tuhan. Semakin kami melihat cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami, yang selalu siap memimpin, memberkati, menopang kami. Tuhan, kami juga saat ini menyerahkan bagi pergumulan bangsa dan negara kami, Indonesia, dan juga seluruh dunia. Tuhan, tolonglah, begitu banyak orang yang terkena akan penyakit COVID. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah, memberikan kekuatan kepada tenaga medis yang saat ini berjuang Tuhan. Tuhan tahu segala jerih lelah mereka. Mereka letih, mereka pun punya keterbatasan, mereka pun punya ketakutan tersendiri terhadap penyakit ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi. Kuatkan Tuhan ketika mereka merawat,
biarlah mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mereka juga bersandar kepada kuasa Tuhan yang menaungi, menopang, menyembuhkan para pasien. Kami serahkan pemerintah kami, berkati Tuhan bangsa dan negara kami, supaya pemerintah kami juga memiliki kebijakan solusi yang tepat, sehingga negara kami Tuhan boleh keluar dari persoalan kesehatan yang begitu memburuk akhir-akhir ini. Tuhan, Kau tahu berakibat kepada masalah ekonomi. Kami serahkan Tuhan, tolong sekali lagi, biarlah ini tidak berlarut-larut, tetapi ada campur tangan Tuhan. Apa yang tidak terbayangkan Tuhan, biarlah Tuhan kami juga boleh melihat Engkau campur tangan. Sesuatu yang dipikir begitu lama, kami boleh melihat Engkau selesaikan menurut waktu Tuhan. Tuhan tolong berkati negara kami, para pemimpin kami. Kami serahkan presiden kami ke dalam tangan-Mu, Engkau juga yang menjaga dan melindungi. Daripada segala orang-orang yang dalam situasi seperti ini memiliki kepentingan sendiri, kami serahkan Tuhan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari mempersiapkan persembahan kita. Nats persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan Bapak Ibu di rumah dan memberikan kepada gereja saat gereja telah dibuka, atau Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Terang Hidup. Biar persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Saudara, ada dua warta. Pertama, pada tanggal 18 Juli, hari Minggu, akan ada perjamuan kudus. Bagi saudara yang sudah dibaptis dan disidi, saudara bisa mengambil roti dan anggur di kantor gereja. Dan yang kedua, pada 18 Juli kita juga akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena gereja kita berulang tahun yang ke-43. Luar biasa penyertaan pimpinan kebaikan Tuhan atas gerejanya di tempat ini. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang juga ingin memberikan kesaksian berupa pujian ataupun pertolongan Tuhan, bisa merekamnya di rumah saudara masing-masing, lalu mengirimkannya lewat email ke kantor gereja. Mari kita sama-sama bersyukur. Apabila lebih dari satu orang yang mengadakan kesaksian, kami akan atur dalam minggu-minggu berikutnya, sehingga saudara tetap bisa mendengar kesaksian dari saudara-saudara yang lain. Sekian warta gereja. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menaikkan pujian Engkaulah Perisaiku. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan menjadi perisai kita di saat badai hidup menerpa kehidupan kita semua. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami. Engkaulah
Saudara-saudara, kita berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita rasakan, betapa Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya yang begitu berharga bagi kita, agar kita boleh terlepas dari belenggu dosa. Cinta kasih dari Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus ke dalam dunia, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, memberkati hidup saudara, baik di dalam usaha, keluarga, kerohanian. Biarlah selalu kita merasakan betapa Tuhan begitu dekat di dalam hidup kita. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Kita bertemu di minggu berikutnya 18 Juli dalam rangka merayakan akan HUT gereja. Tuhan Yesus memberkati.